Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wira Firmansyah, SPD, NPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas makalah kami tentang hakikat wawasan Nusantara. Nama saya Yani Kartini Situmorang dan nama teman saya Tuti Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh di dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik yang dikembangkan menjadi wawasan Nusantara yang diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Wawasan Nusantara secara etimologis terbagi atas dua, yaitu wawasan atau wawas dan Nusantara. Wawasan atau wawas adalah pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sedangkan Nusantara terbagi juga atas dua, yaitu Nusa dan Antara. Nusa yang berarti pulau atau kesatuan atau kepulauan, serta Antara menunjukkan letak antar dua unsur. Kemudian geopolitik. Geopolitik secara etimologis terbagi atas dua, yaitu geo dan politik. Geo artinya bumi, serta politik artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Sehingga geopolitik adalah hubungan antara teori dan politik dalam skala lokal dan internasional. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia untuk mengenal diri dan lingkungannya yang seberagam dan bernilai strategis yang tetap menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, serta tercapainya harga dan menghormati keberagaman untuk tercapainya cita-cita tujuan nasional. Yang kedua, saya akan membahas teori kekuasaan dan geopolitik Indonesia. Dalam ajaran wawasan nasional Indonesia, dikembangkan berdasarkan teori wawasan secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik. Yang pertama, paham kekuasaan bangsa Indonesia, yang artinya bahwa hidup di antara sesama warga bangsa dan bersama bangsa lain di dunia merupakan kondisi yang terus-menerus perlu diupayakan. Kedua adalah paham geopolitik Indonesia, di mana arti paham ini merupakan paham yang dikembangkan dari asas archipelago, yang menurutnya wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencintai tanah air yang dapat disebut dengan negara kepulauan. Selanjutnya kita masuk ke dalam falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang mendasari pengembangan wawasan Nusantara. Nilai-nilai itu yang pertama, 1. Penerapan hak asasi manusia seperti memberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Di dalam filsafat Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang mendasari pengembangan wawasan Nusantara kita bagi atas menjadi 3 aspek. Yang pertama itu aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Yang kedua itu aspek sosial budaya, di mana Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat, istiadat bangsa Indonesia itu sendiri, serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tatanan kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar mengenai berbagai macam ragam dan budaya. Yang ketiga, aspek sejarah, di mana Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan di dalam lingkungan bangsa dan negara itu sendiri. Adapun fungsi dari falsafah Pancasila yaitu merupakan 1. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu yang berarti wawasan Nusantara dijadikan konsep di dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, serta kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cangkupan kesatuan politik,
kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya dan ekonomi, serta kesatuan sosial dan politik, dan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia di dalam lingkup tanah air Indonesia yang menjadi satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara Indonesia. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi di dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa di dalam negara tetangga. Kesatuan yang tidak dapat lagi dipisahkan. Selanjutnya, Ordonantie atau Undang-Undang Belanda 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau dan daratan. Kemudian, Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Yang pertama, perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Yang keempat, keluarnya Deklarasi Juanda melahirkan konsepsi wawasan Nusantara di mana laut tidak lagi sebagai pemisah. Yang kelima, Deklarasi Juanda juga diperjuangkan dalam forum internasional. Kemudian, tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terbagi atas dua, yaitu tujuan nasional yang dapat dilihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan ke dalam. Yang dimaksud tujuan ke dalam ini ialah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah dan maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah untuk menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan wawasan Nusantara. Selanjutnya, dasar hukum wawasan Nusantara. Dasar hukum wawasan Nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar negara hukum. Yang pertama itu pada TAP MPR nomor 4 strip MPR strip 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 strip 1978 strip 22 strip Maret strip 1978 tentang GBHN. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2 strip MPR strip 1983 strip 12 strip Maret strip 1983. Saya akan menjelaskan tentang hubungan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional, diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional. Wawasan nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Upaya pencapaian nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada wawasan nasional. Dalam proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional, selalu akan menghadapi berbagai kendala dan ancaman. Untuk mengatasi perlu dibangun suatu kondisi kehidupan nasional yang akan meningkatkan kondisi dinamika kehidupan nasional dalam wujud ketahanan nasional yang tangguh. Sebaliknya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional semakin membaik. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.
Secara ringkas, maka dapat kita katakan bahwa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap berjaya dan berkembang seterusnya. Dan selanjutnya mengenai implementasi dan perwujudan wawasan Nusantara. Tantangan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara dapat berupa sikap mental yang berarti kesukuan, kedaerahan, mementingkan golongan atau partai, kapitalisme baru, globalisasi yang berarti dunia tanpa batas, serta pasar bebas dunia. Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, penerapan dari wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, sikap, dan juga tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan berbangsa dan bernegara daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Atau dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan juga berperilaku dalam rangka menghadapi dan menyikapi permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun perwujudan wawasan Nusantara sebagai konsepsi wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN, yaitu pertama, TAP MPR nomor 4 strip MPR strip 1973, yang kedua TAP MPR nomor 4 strip MPR strip 1978. Ketetapan tersebut dinyatakan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup 4. Yang pertama adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu budaya, dan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Masing-masing cangkupan arti dari perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan tersebut telah tercantum dalam GBHN. GBHN terakhir yang memuat rumusan mengenai wawasan Nusantara adalah GBHN 1998, yaitu dalam ketetapan MPR nomor 2 strip MPR strip 1998. Pada masa sekarang ini, dengan tidak adanya lagi GBHN, rumusan wawasan Nusantara menjadi tidak ada. Meski demikian, sebagai konsepsi politik ketenagakerjaan Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang berciri Nusantara kiranya tetap dipertahankan. Hal ini tertuang dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kehidupan politik, yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang. Ini seperti undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, dan undang-undang pemilihan presiden, di mana pada pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya, dalam pemilihan presiden, anggota DPR dan juga kepala daerah haruslah menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia yang harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai hukum dasar yang sama.
Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap HAM dan sikap pluralisme. Ini ditujukan untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat adalah memperkuat komitmen politik. Ini dimaksudkan terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan juga kesatuan. Yang kelima adalah meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah kehidupan ekonomi, yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Ini terlihat dari posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi yang harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Karena dengan adanya otonomi daerah akan menciptakan upaya dalam keadilan. Yang ketiga adalah pembangunan ekonomi yang harus melibatkan partisipasi rakyat. Contohnya seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Adapun dalam kehidupan sosial terbagi menjadi dua yang harus perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, baik dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Contohnya adalah dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar yang harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Yang kedua adalah pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan sebagai kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Maka hal ini dapat dilakukan dengan pelestarian budaya, pengembangan museum dan cagar budaya. Yang keempat adalah kehidupan pertahanan dan keamanan yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan yang harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif. Karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran. Itu adalah membangun rasa perhatian. Rasa persatuan dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan yang erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan keamanan. Dengan membangun rasa persatuan, apabila ada suatu ancaman terhadap suatu daerah atau pulau, maka ia akan menjadi ancaman juga bagi daerah lain. Yang ketiga adalah membangun TNI yang profesional, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah luar Indonesia. Aspek historis hanya ada satu, yaitu segi sejarah, di mana bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh. Hal ini dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah bangsa Indonesia pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan juga kebodohan. Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Salah satunya adalah politik Divide et Impera, di mana dengan adanya politik ini orang-orang Indonesia justru melawan bangsanya sendiri. Dan dalam setiap perjuangan melawan penjajah selalu ada pahlawan, tetapi juga ada pengkhianat bangsa. Yang kedua adalah bangsa Indonesia ya pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda ini masih terpisah-pisah berdasarkan ketentuan Ordonansi 1939, di mana laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 mil.
Dengan adanya ordonansi tersebut, laut atau perairan yang ada di luar 3 mil tersebut merupakan lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional. Dari bangsa Indonesia yang terpecah-pecah dan terjajah, hal ini jelas merupakan sebuah kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tidak mendukung kita dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Dan untuk bisa keluar dari keadaan tersebut, kita membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi bangsa yang bersatu. Hanya dalam mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh, tidak lagi terpisah. Ini baru terjadi 12 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu ketika Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Adapun isi pokok dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mil, melainkan selebar 12 mil dan secara resmi menggantikan Ordonansi 1939. Adapun isi lain dari deklarasi Juanda telah dijelaskan di materi awal. Yang terakhir adalah aspek geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik, serta bangsa yang heterogen yang dimiliki atas keunikan wilayah dan beragam budaya yang ada di Indonesia. Baik, sekianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.